Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Hening dan teman-teman atas kesempatan pada kali ini untuk kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori keperawatan Kristen Swanson yang disusun oleh Eva Faturrohmi, Ika Sasuniati, Iklima Sabilah, dan Inah Indah Sejati. Biografi tentang Swanson. Beliau lahir di Providence, Rhode Island. Beliau memperoleh gelar sarjana muda dari Universitas Rhode Island, Sekolah Tinggi Keperawatan pada tahun 1975. Beliau menerima gelar master dalam keperawatan pada tahun 1978. Swanson menerima beasiswa postdoctoral National Research Service dari National Center for Nursing Research yang diselesaikannya di bawah arahan Dr. Catherine A. Barnard di University of Washington di Seattle. Beliau bergabung dengan fakultas di Sekolah Keperawatan Universitas Washington dan melanjutkan pekerjaan ilmiahnya sebagai profesor dan ketua Departemen Perawatan Anak Keluarga hingga musim panas 2009. Pada tahun 2009, Swanson ditunjuk sebagai dekan dan profesor terhormat alumni di Sekolah Keperawatan Universitas North Carolina di Chapel Hill dan kepala perawat asosiat untuk urusan akademik di rumah sakit UNC tersebut. Dr. Swanson melanjutkan beasiswa yang dalam beberapa tahun terakhir beralih ke penelitian, transisi, dan konsultasi dengan berbagai organisasi untuk memperlakukan teori of caring dalam praktik klinis, pendidikan, dan penelitian. Swanson dilantik sebagai anggota di American Academy of Nursing pada tahun 1991, menerima penghargaan alumni terhormat dari Universitas Rhode Island pada tahun 2002, dan terpilih sebagai anggota untuk program perawat eksekutif perawat Robert Wood Johnson Foundation pada tahun 2004. Teori Swanson yaitu cara memelihara suatu hubungan dengan menghargai orang lain serta komitmen dan tanggung jawab menurut Porter dan Perry 2010. Caring merupakan inti fenomena keperawatan, tetapi bukan sesuatu yang unik dalam praktek keperawatan. Tujuan dari hasil caring perawat untuk meningkatkan kesejahteraan pasien selama menerima asuhan keperawatan atau pelayanan kesehatan. Teori ini berfokus pada kepentingan dalam memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pasien. Teori ini memberikan kontribusi yang unik dalam membangun hubungan antara perawat. Dalam teori ini, terdapat 5 kategori dalam proses caring, yaitu maintaining belief, knowing, being with, doing for, and enabling.
Analisis teori Swanson. Skop teorinya. Theory of Caring Swanson dapat diterapkan dalam penelitian dan pekerjaan klinis dengan populasi yang beragam. Teori ini dapat digenerasikan untuk hubungan perawat klien di banyak pengaturan klinis. Yang pertama, praktek. Proposisi bahwa merawat adalah pusat praktek keperawatan berawal dari wawasan ahli teori itu sendiri tentang pentingnya merawat dalam praktek keperawatan profesional dan dalam temuan dari penyelidikan fenomenologi Swanson. Caring, perawat diwujudkan dalam berbagai cara dan konteks praktek. Berikutnya pendidikan. Teori Swanson menawarkan kepada pendidik perawat secara sederhana untuk menginisiasi siswa ke dalam profesi dengan membenamkan mereka dalam tentang apa artinya merawat dan dirawat untuk mempromosikan, memulihkan, atau mempertahankan kesehatan optimal individu. Penelitian. Swanson terus mengembangkan teorinya, menjelaskan dan mendefinisikan konsep keperawatan dan proses perawat dasar, pengembangan instrumen, dan pengujian dalam penelitian. Konteks teori Swanson. Ada 4 fenomena utama yang menjadi perhatian disiplin keperawatan. Pertama, keperawatan. Swanson mendefinisikan keperawatan sebagai perawatan informasi untuk kesejahteraan orang lain. Beliau menegaskan bahwa disiplin keperawatan diinformasikan oleh pengetahuan empiris dari keperawatan dan disiplin terkait lainnya, serta pengetahuan etika, pribadi, dan estetika yang berasal dari humaniora, pengalaman klinis, dan nilai-nilai dan harapan pribadi dan masyarakat. Berikutnya, manusia. Swanson mendefinisikan orang sebagai makhluk unik yang berada di tengah-tengah keberadaan dan yang keutuhannya diwujudkan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Berikutnya, kesehatan. Menurut Swanson, mengalami kesehatan dan kesejahteraan adalah untuk menjalani pengalaman keutuhan yang subjektif dan penuh makna. Keutuhan melibatkan rasa integrasi dan keberadaan di mana semua aspek keberadaan bebas untuk diekspresikan. Segi-segi keberadaan mencakup banyak diri yang menjadikan kita manusia, spiritualitas, pikiran, perasaan, kecerdasan, kreativitas, keterkaitan, feminitas, maskulinitas, dan seksualitas, dan lain-lainnya. Berikutnya tentang lingkungan. Swanson mendefinisikan lingkungan berdasarkan situasi. Beliau berpendapat bahwa untuk keperawatan itu adalah konteks apapun yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh klien yang ditunjuk. Swanson menyatakan bahwa ada banyak jenis pengaruh terhadap lingkungan seperti budaya, sosial, biofisik, politik, dan ekonomi. Sekarang konteks teori Swanson. Swanson menjelaskan middle range theory of caring. Caring didefinisikan bahwa memberikan asuhan keperawatan yang bernilai kepada klien dengan penuh rasa komitmen dan tanggung jawab.
Asumsi dasar dari teori ini ditemukan dalam gagasan caring yang dijelaskan Swanson. Caring adalah multifase yang selalu ada di dalam dinamika hubungan klien dan perawat. Ada 5 dimensi yang mendasari konsep caring ini, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah maintaining belief. Maintaining belief adalah kepekaan diri seseorang terhadap harapan yang diinginkan oleh orang lain ataupun membangun Indikator yang terdapat pada kepekaan diri diantaranya adalah selalu punya rasa percaya diri yang tinggi, mempertahankan perilaku yang siap memberikan harapan orang lain, selalu berpikir realitas, selalu berada di sisi klien dan siap memberikan bantuan. Subdimensi dari maintaining belief antara lainnya believing in. Perawat merespon apa yang dialami klien dan mempercayai bahwa hal itu wajar dan dapat terjadi pada siapa saja yang sedang mengalami masa transisi. Berikutnya, offering a hope-filled attitude. Memperlihatkan perilaku yang peduli pada masalah yang terjadi pada klien dengan sikap tubuh, kontak mata, dan intonasi bicara perawat. Berikutnya, maintaining realistic optimism. Menjaga dan memperlihatkan sikap optimis perawat dan harapan terhadap apa yang dialami klien secara realistis dan berusaha mempengaruhi klien untuk punya sikap yang optimis dan harapan yang sama. Helping to find meaning. Membantu klien menemukan arti dari masalah yang dialami, sehingga klien bisa secara bertahap menerima bahwa siapapun bisa mengalami hal yang sama dengan klien. Going to distance. Semakin jauh menjalin atau menyelami hubungan dengan tetap menjaga hubungan sebagai perawat klien agar klien bisa percaya sepenuhnya pada perawat dan responsibility serta caring secara total oleh perawat kepada klien. Berikutnya, knowing, pengetahuan. Perawat harus mengetahui kondisi klien, memahami arti dari suatu peristiwa dalam kehidupan, menghindari asumsi, fokus pada klien, mencari isyarat, menilai secara cermat dan menarik. Indikatornya, mengetahui kebutuhan dan harapan pasien, manfaat perawatan dan kejelasan rencana perawatan, hindari persyaratan untuk bertindak karena perawat peduli pasien. Terakhir, tidak hanya mengerti kebutuhan dan harapan, tetapi fokus pada merawat yang benar atau efisien dan berhasil guna atau efektif. Subdimensinya dari knowing antara lainnya avoiding assumption, menghindari asumsi. Assessing thoroughly, melakukan pengkajian menyeluruh meliputi biopsikososial, spiritual, dan kultural. Seeking clues, perawat menggali informasi secara mendalam. Centering on the one caring for, perawat fokus pada klien dalam memberikan asuhan keperawatan. Enaging the self of both, melibatkan diri sebagai perawat secara utuh dan bekerja sama dengan klien dalam melakukan asuhan keperawatan yang efektif.
Berikutnya, being with, kehadiran. Being with merupakan kehadiran dari perawat untuk pasien. Merawat tidak hanya hadir secara fisik saja, tetapi juga ulangi ya. Being with. Being with merupakan kehadiran dari perawat untuk pasien. Merawat tidak hanya hadir secara fisik saja, tetapi juga melakukan komunikasi, membicarakan kesiapan, kesediaan untuk bisa membantu, serta berbagai perasaan dengan tidak membebani pasien. Indikatornya, kehadiran kontak dengan pasien, menyampaikan kemampuan merawat, berbagi perasaan, tidak membebani pasien. Subdimensi dari being with, non-burdening, ya, non-burdening. Perawat melakukan kerjasama kepada klien dengan tidak memaksakan kehendak kepada klien melaksanakan tindakan keperawatan. Conferring availability, memperlihatkan sikap perawat mau membantu klien dan memfasilitasi klien dalam mencapai tahap kesejahteraan. Enduring with, perawat dan klien berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan klien. Sharing feeling, berbagi pengalaman bersama klien yang berhubungan dengan usaha dalam meningkatkan kesehatan klien. Berikutnya, doing for, melakukan. Doing for berarti bekerja sama melakukan sesuatu tindakan yang bisa dilakukan, mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan, kenyamanan, menjaga privasi dan martabat klien. Subdimensi dari doing for yaitu comforting, memberikan kenyamanan. Dalam memberikan intervensi keperawatan, perawat harus bisa memberi kenyamanan dan menjaga privasi klien. Performing competency, menunjukkan keterampilan. Sebagai perawat profesional, perawat dituntut tidak hanya bisa berkomunikasi, tapi juga harus bisa memperlihatkan kompetensi maupun skill yang dimiliki seorang perawat yang profesional. Preserving dignity, menjaga martabat klien. Menjaga martabat klien sebagai individu atau memanusiakan manusia. Antisipasi, mengantisipasi. Selalu meminta izin ataupun persetujuan dari klien ataupun keluarga dalam melakukan tindakan keperawatan. Protecting, melindungi, menjaga hak-hak klien dalam melakukan asuhan keperawatan dan tindakan medis. Berikutnya, enabling, memampukan. Enabling adalah memampukan atau memperdayakan klien. Perawat memberikan informasi, menjelaskan, memberikan dukungan dengan fokus masalah yang relevan, berpikir melalui masalah, dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah agar klien mampu melewati masa transisi dalam hidup yang belum pernah dialaminya, sehingga bisa mempercepat penyembuhan
klien ataupun supaya klien mampu melakukan tindakan yang tidak biasa dilakukannya, memberikan umpan balik atau feedback. Subdimensi dari enabling antara lain, pertama, validating, memvalidasi. Memvalidasi semua tindakan yang telah dilakukan. Pasti dong kalau kita setelah melakukan tindakan, ya enggak? Terus yang kedua, informating, memberikan informasi. Menyampaikan informasi yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan klien dalam rangka memperdayakan klien dan keluarga klien. Supporting, mendukung, memberi dukungan kepada klien untuk mencapai kesejahteraan atau well-being sesuai kapasitas sebagai perawat. Feedback, memberikan umpan balik. Memberikan feedback kepada klien atas usahanya mencapai kesembuhan atau well-being. Yang berikutnya, helping patient to focus generate alternatif. Membantu klien untuk fokus dan membuat alternatif. Membantu klien agar selalu fokus dan ikut dalam program meningkatkan kesehatannya, baik tindakan keperawatan maupun tindakan medis. Demikian hasil diskusi kelompok kami terkait teori Kristen Waston. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.